Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mencoba menganalisis perpindahan panas yang terjadi pada suatu fluida yang berada dalam pipa konduktor berlapis, dan perpindahan panas itu terjadi dari fluida yang ada di dalam pipa ke fluida yang berada di luar pipa atau di sekitar pipa. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Ini adalah penampang dari pipa konduktor itu, pipa konduktor yang berlapis, dan ini adalah fluida yang berada di dalam pipa. Kemudian di sini ada fluida di sekitar pipa. Dan masing-masing fluida kita notasikan dengan fluida A, dan untuk yang bagian luar itu fluida B, gitu ya. Nah, kita akan menganalisis terjadinya perpindahan panas, berapa besarnya heat transfer rate atau laju perpindahan panas yang terjadi dari fluida di dalam ini ke fluida luar, dan melalui pipa konduktor yang berlapis ini. Nah, kita bisa mempermudah analisis itu dengan cara membuat skema seperti ini, di mana seperti yang kita tahu untuk setiap perpindahan panas, laju perpindahan panas itu pasti ada hambatannya gitu ya. Pasti ada hambatan termal atau tahanan termalnya, di samping perbedaan suhu yang membuatnya itu lebih cepat lajunya gitu ya. Misalkan di sini ini terjadi perpindahan panas secara konveksi untuk dari suhu TFA ke T1 atau dari fluida ke lapisan atau ke permukaan pertama ini. Ini terjadi secara konveksi. Nah, untuk perpindahan panas secara konveksi ini memiliki hambatan thermal tersendiri. Nah, di sini kita notasikan dengan RHA. Berikutnya, masuk ke konduktor pertama, maka terjadi perpindahan panas secara konduksi. Nah, pada perpindahan panas secara konduksi ini juga ada tahanan thermal, dan di sini kita notasikan dengan R1. Ya, kemudian masuk ke konduktor kedua, tahanan thermalnya kita notasikan dengan R2, dan yang ketiga di sini, karena permukaannya itu bersentuhan dengan fluida, maka terjadi perpindahan panas secara konveksi. Dan di sini kita notasikan tahanan thermalnya itu dengan notasi RHB. Nah, secara lebih jelasnya itu seperti ini. Ini adalah konduksi ya. Ini adalah tahanan thermal konduksi ini dan ini. Kemudian ini ada tahanan thermal untuk perpindahan konveksi yang bagian dalam, dan ini adalah untuk bagian yang luar. Nah, untuk tahanan konveksi itu sendiri, itu bisa kita rumuskan seperti ini ya. Kita mungkin sebelumnya sudah kita pelajari terkait dengan bagaimana cara menurunkan rumus atau persamaan untuk mendapatkan tahanan thermal untuk perpindahan panas konveksi ini. Nah, nilainya itu 1/HA. Dan karena ini merupakan permukaan pipa, jadi luas permukaan pipa itu sama dengan 2πRL. Dan H ini adalah konstanta konveksinya. Berikutnya untuk konduksi. Nah, di sini konduksi yang kita gunakan adalah konduksi yang terjadi pada pipa konduktor. Karena memang berbeda untuk konduktor yang terjadi pada pelat, bola, ataupun pipa. Jadi kita di sini menggunakan tahanan thermal konduksi pada suatu pipa konduktor. Dan kita sudah menurunkannya, dan tahanan thermalnya itu kita rumuskan sebagai berikut, yaitu ln atau logaritma natural dari RO per RI. RO ini adalah jari-jari luar pipa ya, karena pipa itu memiliki ketebalan ya. Jadi ada lapisan luar, ada lapisan dalamnya dah. Nah, dan untuk RO ini merupakan jari-jari luarnya. Jari-jari luarnya, dan RI ini adalah jari-jari dalamnya. Kemudian dibagi 2πKL, dan K adalah konduktivitas thermal, sedangkan L adalah panjang pipanya. Nah, kita turun lagi. Nah, sehingga dengan kita menggunakan persamaan untuk menentukan tahanan thermal, baik itu perpindahan panasnya secara konveksi maupun konduksi yang terjadi pada pipa, maka kita dapatkan RHA sama dengan sekian ya.
Ini adalah tekanan thermal konveksi yang terjadi pada permukaan paling dalam dengan fluida yang berada dalam pipa, kemudian R1-nya untuk konduktor 1, R2-nya tahanan thermal untuk konduktor kedua, dan RHB adalah tahanan thermal konveksi yang terjadi pada permukaan paling akhir atau paling luar dengan fluida sekelilingnya. Karena kita tahu ya di sini hambatan thermal atau tahanan thermalnya itu dihubungkan seri, maka rumus untuk mendapatkan R total atau hambatan totalnya itu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu R total sama dengan RHA tambah R1 tambah R2 tambah RHB. Nah, sehingga skemanya lebih sederhananya lagi menjadi seperti ini. Itu TFA, dan ini adalah tekanan thermal totalnya, dan ini adalah TFB, atau suhu fluida B. Nah, sehingga kita dapatkan untuk laju perpindahan panas itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan TFA atau suhu fluida A dikurang suhu fluida B dibagi dengan hambatan totalnya. Dengan di mana seperti yang kita tahu hambatan total itu penjumlahan dari hambatan-hambatan yang tersusun secara seri itu. Nah, sehingga dengan kita memasukkan R totalnya ke dalam persamaan Q ini, maka kita dapatkan untuk laju perpindahan panas itu dirumuskan seperti ini.